Tubuhku gemetar melihatnya. Luapan rasa marah ini sudah mencapai ubun-ubun. Aku bergerak mendekat dan meraih kerah bajunya. Bersiap untuk memberinya kepalan tanganku yang mengeras. Sebelum tanganku melayang, pria itu memegang tanganku dengan kuat. Seorang pria tidak harus selalu menunjukkan kekuatannya dengan kekerasan. Ia menghempaskan tanganku, kemudian kembali duduk, menatapku dengan tatapan tak terbaca. Sepertinya banyak kesalahpahaman di sini. Anda memiliki dua pilihan: duduk dan selesaikan kesalahpahaman ini, atau pergi. Membiarkan kesalahpahaman ini tetap berlanjut, ucapnya. Aku menatapnya, membaca semua ekspresinya dan menimbang-nimbang. Ekspresi mimik geli sudah tidak terlihat di wajahnya. Yang tertinggal hanya ekspresi wajah serius. Aku tertarik dengan kata-kata terakhirnya. Kesalahpahaman. Apa maksudnya? Aku ingin mendengar penjelasan mengenai kata-katanya. Dan itu bisa kulakukan bila aku duduk dengan tenang, mendengarkan setiap kata yang diucapkan. Kutarik kursi dan kembali duduk di depannya. Jujur saja, amarah masih memenuhi dadaku. Rasa terhina karena ditertawakan masih tidak bisa hilang dari hatiku. Namun aku memilih mengesampingkan itu semua, karena aku begitu tertarik dengan ucapannya. Apa maksudmu kesalahpahaman? Kata-kataku yang mana yang membuatmu berpikir kalau semua ini hanya kesalahpahaman? Tanyaku dengan tidak sabar. Pak Yohan, kenapa Anda berpikir kalau istri Anda mencintai saya? Saya sungguh tidak mengerti pemikiran itu. Kalau kamu menyuruhku duduk hanya untuk membahas perasaan istriku, maka aku menutup pemikiran ini. Kita harus membahasnya, karena puncak kesalahpahaman ini berasal dari pernyataan Anda. Saya benar-benar tidak mengerti. Sebenarnya, Anda mendapat pemikiran itu dari mana? Mengapa Anda berpikir istri Anda masih mencintai saya? Karena setahu saya, istri Anda tidak pernah mencintai saya. Bahkan ketika kami masih berstatus pacaran. Sengatan perasaan terkejut menghantamku. Kutatap wajah pria itu dalam-dalam untuk melihat mimik wajahnya. Tidak ada tatapan merendahkan, menghina, ataupun menyepelekan. Mata itu terlihat jujur dan bersungguh-sungguh. Aku menelan ludah dengan susah payah. Pernyataan pria itu membuatku bahagia sekaligus takut. Aku takut terlalu berharap dan pada akhirnya kenyataan akan membuatku kembali terjatuh. Saya tidak tahu permasalahan rumah tangga Anda, tapi yang saya lihat banyak kesalahpahaman di sini. Entah Anda yang tidak mempercayai istri Anda, atau tidak adanya keterbukaan dalam hubungan kalian. Andre terdiam, menatapku, menungguku untuk bereaksi terhadap ucapannya. Tapi aku memilih diam. Aku ingin mendengar semua ucapannya. Jujur saja, saya memang mencintai Kansa, jauh sebelum wanita itu menjadi istri Anda. Tapi perasaan itu
sudah saya buang jauh-jauh. Saya mengikhlaskannya untuk bahagia. Anda adalah pria pilihannya. Anda adalah pria yang dicintainya. Mengapa Anda ragu dengan perasaan istri Anda? Mengapa Anda datang menemui saya hanya untuk menyampaikan omong kosong seperti ini? Bila Kansa tahu suaminya seperti ini, dia pasti akan sakit hati. Perasaannya telah diragukan, ucap Andre dengan tatapan serius. Aku langsung memotong ucapannya. Tidak ada yang perlu diragukan dari perasaannya. Dari awal Kansa tidak mencintaiku. Tapi itu tidak apa-apa. Aku akan membuatnya. Mengapa Anda sangat yakin dia tidak mencintai Anda? Apakah Anda sudah menanyakan hal ini kepadanya? Apa dia dengan jelas mengatakan bahwa dia tidak mencintai Anda? Aku kembali terdiam. Tidak bisa menjawab perkataannya karena aku memang tidak pernah melakukannya. Aku hanya berasumsi dan menyimpulkan bahwa Kansa tidak mencintaiku. Aku terlalu malu dan pengecut untuk menanyakannya secara langsung, apakah dia mencintaiku atau tidak. Anggap saja dia mengatakan tidak mencintai Anda. Apa Anda akan langsung mempercayainya? Ucapan yang keluar dari mulut seorang wanita tidak selalu sama dengan apa yang dirasakan di hatinya. Anda tidak bisa langsung mempercayainya. Andre berhenti sejenak. Suaranya tampak dipenuhi dengan emosi. Lagi-lagi aku tidak bisa menjawab perkataannya. Tidakkah Anda melihat tatapannya? Tidakkah Anda melihat gerak-geriknya? Dia begitu memuja Anda. Saya pikir Anda pria cerdas. Namun ternyata pikiran saya salah. Seperti anak kecil yang kehilangan mainannya. Anda membabi buta datang kemari hanya untuk menanyakan bahwa istri Anda tidak mencintai Anda. Kenapa? Apa Anda ingin dikasihani seluruh dunia? Kenapa Anda tidak menanyakan secara langsung kepadanya? Apa Anda sepengecut itu? Seharusnya aku marah dan menghajar pria itu karena sudah menghinaku. Namun kenyataannya, aku tidak merasakan emosi itu. Benar kata Andre, aku sepengecut itu. Sudahlah. Saya tidak ingin ikut campur dengan urusan rumah tangga kalian. Jangan libatkan saya dalam urusan rumah tangga kalian lagi. Hubungan saya dan Kansa telah selesai. Andre berdiri. Tampak bersiap-siap meninggalkan tempat itu. Sementara aku masih terduduk, terlalu bingung untuk melakukan sesuatu. Andre melangkah mendekati pintu. Tangannya memegang kenop pintu, bersiap untuk keluar dari ruangan itu. Sejurus kemudian, dia menghentikan langkahnya dan berbalik. Satu hal lagi, jangan pernah meragukan perasaannya. Dia sangat mencintai Anda. Saya dengan tulus mendoakan kebahagiaan kalian. Andre kembali berbalik. Perkataan terakhirnya membuatku tergelilik. Kansa mencintaiku. Kenapa dia bisa second itu? Kenapa kamu sangat yakin kalau dia mencintaiku? Sementara aku tidak melihat cinta itu, gumamku lirih.
Rupanya Andre mendengar gumamanku. Dengan langkah berat dia kembali mendekat dan menarik kerah bajuku. "Hei, Tuan Yohan yang terhormat. Sepertinya Anda tidak mengenal istri Anda dengan baik. Coba Anda pikirkan, wanita baik-baik mana yang rela menyerahkan hartanya yang paling berharga hanya untuk seorang pria bila dia tidak benar-benar mencintai pria itu. 2 bulan kami berpacaran. Bahkan untuk memegang tangannya saja, dia tidak mengizinkannya. Tapi dia rela menyerahkan kesuciannya pada pria yang tidak peka, yang meragukan perasaannya. Perasaan apa lagi itu, kalau bukan perasaan cinta? Mungkin kata-kata saya ini akan membuat Anda yakin. Ya, Kansa mencintai Anda. Dia menolak lamaran saya karena mencintai Anda. Kenapa saya tahu? Karena dia mengatakan itu secara langsung. Apa Anda sudah puas dan yakin sekarang? Andre melepas cekalan tangannya di kerah kemejaku dengan hentakan, membuat tubuhku terdorong ke belakang. Kemudian dia pergi menjauh. Sebelum mencapai pintu, dia kembali berkata, "Saya tidak peduli bila Anda akan memecat, memutasi, atau mendemontasi saya. Lakukan apapun yang Anda mau. Saya tidak peduli." Brak. Pria itu membanting pintu tepat di depan wajahku. Aku masih menatap pintu itu dengan tatapan kosong. Pikiranku berkelana kemana-mana. Ucapan Andre terngiang-ngiang di pikiranku. Kansa mencintai Anda. Dia menolak lamaran saya karena mencintai Anda. Dia mengatakan itu secara langsung. Tubuhku tiba-tiba menggigil mendengar perkataan itu. Aku ingin mempercayainya, tapi terlalu takut bila kenyataan tidak akan sesuai dengan yang kuharapkan. Benarkah Kansa juga mencintaiku? Benarkah semua ucapan yang dilontarkan pria itu? Wanita baik-baik mana yang rela menyerahkan hartanya yang paling berharga hanya untuk seorang pria bila dia tidak benar-benar mencintai pria itu? Ucapan itu kembali terngiang-ngiang. Kansa adalah wanita baik-baik, wanita paling polos dan lugu yang pernah ku kenal. Wanita seperti dia tidak akan bertindak sejauh itu tanpa ada alasan di belakangnya. Apakah benar alasan dia mau melakukan hal itu denganku karena dia mencintaiku? Mengapa aku tidak pernah berpikir hal seperti itu sebelumnya? Mengapa yang kupikirkan hanya kebencian Kansa terhadapku? Mengapa aku tidak melihatnya dari sudut pandang lain? Kansa sayang, benarkah kamu juga mencintaiku? Perasaanku melayang melambung tinggi. Aku ingin percaya bahwa Kansa juga mencintaiku, tapi perasaan ragu kembali menghantuiku. Bila Kansa mencintaiku, mengapa dia tidak bahagia hidup denganku? Bukankah kita akan lebih bahagia bila hidup dengan orang yang kita cintai? Bila Kansa mencintaiku, mengapa dia memintaku untuk melepasnya? Banyaknya keraguan membuatku semakin tidak percaya bahwa Kansa juga mencintaiku. Urusanku dengan pria itu telah usai. Aku sudah menyatakan sikapku untuk tetap berada di samping Kansa apapun yang terjadi. Aku akan tetap melanjutkan rencanaku selanjutnya.
Kansa meminta berpisah, namun aku tidak akan pernah melepaskannya. Bila aku tidak mampu membujuknya, maka hanya orang-orang terdekatnya yang mampu. Aku akan pergi ke kota J dan menemui keluarganya. Ya, Ma. Al, kamu di mana? Aku sedang di bandara. Kenapa, Ma? Mau kemana? Kenapa di bandara? Aku mau ke kota J, Ma. Untuk apa ke kota J? Mau menemui mertuaku. Kenapa Mama menelpon? Mertuamu? Berarti besan Mama. Ya ampun, kami ingin mengenalnya, Al. Mama di mana? Apa semua baik-baik saja? Iya, semua baik-baik saja. Kami bersiap-siap pulang ke Indonesia. Mama tidak sabar ingin bertemu dengan menantu Mama. Kata Diana, kalian tinggal bersebelahan. Mama mau mengunjunginya. Jangan, Ma. Aku tersentak mendengar keinginan Mama. Saat ini bukan waktu yang tepat untuk menemui Kansa. Kenapa teriak begitu, Al? Kenapa melarang Mama bertemu dengan menantu sendiri? Sekarang bukan saat yang tepat, Ma. Kami sedang ada masalah. Tujuanku ke kota J juga untuk mengatasi masalah itu. Tunggu waktu yang tepat. Aku pasti akan mengenalkan Mama kepadanya. Ya sudah, Mama pegang omonganmu ya, Al. Oh ya, Al, ini papamu mau bicara. Iya, Ma. Mama sepertinya menyerahkan ponsel ke Papa. Halo, Al. Ini Papa. Iya, Pa. Ada apa? Al, Papa sudah berpikir. Setelah kami tiba di Indonesia, kami akan langsung ke kota J. Untuk apa, Pa? Apa ada urusan perusahaan yang harus diselesaikan? Bodoh, bukan karena itu, Al. Kamu menikahi anak orang tanpa sepengetahuan kami. Kalian juga menikah karena istrimu hamil lebih dulu. Kami merasa tidak enak terhadap keluarga istrimu. Bisa kamu bayangkan bagaimana perasaan orang tua istrimu? Anaknya kamu hamili, dan ketika menikah pun keluargamu tidak ada yang hadir. Aku terdiam mendengar kata-kata Papa. Sungguh otakku yang bodoh ini tidak pernah berpikir ke arah sana. Aku tidak pernah memikirkan perasaan keluarga Kansa. Aku pikir semua baik-baik saja ketika aku mendapatkan izin untuk menikahinya. Aku tidak pernah berpikir sakitnya hati orang tua Kansa melihat anaknya menikah dalam kondisi hamil. Sementara keluargaku tidak ada yang hadir. Papa akan menemui keluarga Kansa. Iya, sebelum menemui anaknya, kami akan menemui keluarganya. Bila urusanmu tidak begitu mendesak, tunggulah kami. Kita berangkat ke kota J bersama-sama. Aku menyetujui permintaan Papa. Selama beberapa jam, aku menunggu di bandara, kota Surabaya. Selama menunggu, otakku berpikir. Kata-kata Andre terngiang-ngiang di kepalaku. Ketika aku mencoba untuk mempercayainya, perasaanku akan bahagia. Namun, bila mengingat permintaan Kansa yang terakhir, perasaan itu kembali hilang. Sedang apa dia sekarang? Kansa sudah menyakitiku, melukai perasaanku. Tapi hati dan kepalaku tidak bisa berhenti memikirkannya. Mengingat kata-kata terakhirnya, selalu berhasil membuatku menangis. Namun itu tidak pernah mengurangi rasa cinta dan sayangku kepadanya. Aku menghubungi Winda untuk menanyakan kabarnya.
memerintahkan Winda untuk selalu menjaga dan melindunginya. Seperti biasa, Winda selalu mengirim foto beserta kegiatan hariannya. Kansa lebih banyak menghabiskan waktu di kamar, menonton TV, melakukan yoga kehamilan, dan hal-hal kecil lainnya. Di foto-foto itu, dia banyak berinteraksi dengan bayi kami. Aku tidak melihat kesedihan di wajahnya. Sepertinya dia benar-benar yakin dengan keputusannya. Hal itu membuatku semakin sedih. Setelah beberapa jam menunggu, akhirnya Mama dan Papa tiba di bandara. Kami berangkat ke kota J bersama-sama. Di sepanjang jalan, Mama berusaha mengorek-ngorek masalahku, tapi aku terlalu malu untuk menceritakannya. Kami tiba di kota J menjelang tengah malam. Sangat tidak sopan bertamu di malam hari, sehingga kami memutuskan untuk menemui keluarga Kansa keesokan harinya. Kami memutuskan untuk pulang ke rumah besar dan menginap di sana. Mama terlihat sangat sibuk. Beliau mendebatkan banyak hal. Tidak bisa seperti ini, Pak. Tidak mungkin kita bertamu dengan tangan kosong seperti ini. Al, bagaimana kalau bertamunya ditunda dulu? Kenapa harus ditunda, Ma? Kita ke sana silaturahmi dulu. Masalah persiapan ini itu kita pikirkan nanti, ucap Papa. Aku menatap kedua orang tuaku dengan bingung. Sebenarnya mereka mendebatkan apa? Tidak boleh seperti itu, Pak. Kita harus membuat kesan baik dengan besan kita. Anak kita telah banyak melakukan kesalahan. Dia sudah menghamili anak orang. Dia juga menikah tanpa dihadiri keluarga kita. Kita harus minta maaf dan memberi kesan baik yang menunjukkan kalau kita menerima putri mereka dengan tangan terbuka. Kita sudah melewatkan berbagai prosesi yang seharusnya dilakukan menjelang pernikahan. Setidaknya setengah dari prosesi itu kita lakukan saat ini. Apalagi yang harus dilakukan, Ma? Kita memang akan menikahkan mereka lagi setelah bayi mereka lahir. Tapi bukan sekarang waktunya. Papa menyangga. Papa melupakan sesuatu hal yang penting. Sebelum menikah, ada acara lamaran, Pak. Meskipun terlambat, anggap saja saat ini kita sedang melamar anak mereka untuk menjadi menantu kita. Pokoknya, Papa tenang saja. Mama akan menyiapkan semuanya. Akhirnya Papa mengalah, menuruti keinginan istrinya yang keras kepala. Sore itu, kami menemui keluarga Kansa dengan dihadiri oleh keluarga besar. Mama mengerahkan semua keluarga, baik keluarga beliau maupun keluarga Papa. Ada belasan mobil datang beriring-iringan, membuat macet lingkungan di sekitar rumah Kansa. Para tetangga dan warga yang ada di sana keluar dari rumah masing-masing untuk mencari tahu apa yang terjadi. Warga tampak terkejut melihat kehadiran Papa. Mereka berbondong-bondong mendekati Papa dan mencium tangannya. Wajar saja mereka melakukan hal itu. Papa pernah memimpin kota ini selama 2 periode. Jadi wajah beliau banyak dikenal oleh para warganya.
Aku mengacuhkan semua perhatian itu dan fokus pada tujuan utama, yaitu menemui keluarga Kansa. Tanpa aku mengetuk, pintu rumah itu terbuka dari dalam. Ayah dan ibu keluar untuk melihat kegaduhan yang ada di depan rumahnya. Ada apa ini? Ayah menatap orang-orang yang berkerubung di depan rumahnya. Dengan tatapan bingung, aku segera menghampiri ayah. Ayah, aku mengambil tangan beliau dan menciuminya. Kemudian aku berbalik untuk melakukan hal yang sama pada ibu yang berdiri di samping ayah. Ibu? Loh nak, kenapa kamu ada di sini? Mana Kansa? Ibu menepuk-nepuk punggungku, sementara tatapan matanya mencari-cari keberadaan Kansa di tengah-tengah puluhan orang yang berkerubung. Kansa tidak ikut, Bu. Dia di rumah Jakarta. Aku datang ke sini bersama keluargaku. Keluargamu? Bukankah keluargamu di Singapura? Tanya ayah dengan bingung. Sudah pulang, ayah. Lalu, mana keluargamu? Ini ramai-ramai ada apa? Kenapa banyak mobil dan banyak orang yang datang? Ayah berjinjit, berusaha untuk melihat pusat dari keramaian. Tubuh beliau yang cukup tinggi menangkap sesosok yang dikenalnya. Loh, bukannya beliau mantan wali kota kita? Kenapa ada di sini? Dulu ayah memilihnya. Ayah ke sana dulu ya, Bu. Ayah mau bersalaman dengan beliau. Wajah ayah tampak sumringah dan antusias. Beliau sudah melangkah untuk mendekati papa, namun aku tahannya. Ayah tidak perlu ke sana. Ayah hanya ingin bersalaman. Setelah bersalaman dengan beliau, ayah akan menemuimu dan keluargamu. Ayah tidak perlu menemui beliau, karena beliau yang akan menemui ayah. Hah? Ayah menatapku dengan kebingungan. Apa maksudmu? Ayah tidak mengerti. Beliau adalah papaku. Beliau adalah keluargaku yang akan menemui ayah. Jadi ayah tidak perlu berdesak-desakan untuk bertemu beliau. Karena tujuan beliau kemari adalah untuk menemui ayah.